Hello! Good morning, grade 4, 5, and 6. Mr. Manu, very happy and grateful Mr. Manu can lead you in today's chapel with Miss Faye. How are you? I hope everyone, we already 2 weeks going back to school, and you guys who do online, keep spirit, and on-site students, let's keep pray for everyone can join in school for fully, okay? So let's restart our chapel, and before that, let us pray. Dear Lord, thank you for this beautiful morning, and also we are grateful for our learning and activity at school. May you help every one of us, the parents, the students, and also the teachers, so we can running well for our on-site school. And also we want to start our morning chapel. May you bless Mr. Manu and Miss Rain, who will lead in today's chapel. And we surrender our devices, our connection into your hands. In Jesus' name we pray. Okay, let's praise God with this song together.
Now, before we go and listen to Miss Rain's sermon, let us pray. Dear Lord, thank you for today's. We already worship you, and thank you for our time that we can listen to your words from Miss Rain's sermon this morning. May you help every one of us can be focused and we can do your word and also the message from Miss Rain from today's sermon. In Jesus' name we pray, Amen. Halo grade 4, 5, and 6. Wah, pasti semuanya tidak sabar ya mau mendengarkan firman Tuhan pada chapel kali ini. Oke, untuk itu mari kita sama-sama membuka dari satu bagian firman Tuhan yang tentu saja asalnya dari Alkitab, yaitu dari Roma 1 ayat 16 dan ayat 17. Ya, 2 ayat ya. Jadi kalian semua yang ada di rumah bersama-sama dengan Miss Rain akan membaca 2 ayat ini dengan mengeluarkan suara ya, kalian yang ada di rumah, dan Miss Rain pimpin. Baiklah, kita akan mulai dari judulnya. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, Miss Rain punya satu pertanyaan. Jadi nanti untuk jawabannya, langsung ketika kalian tahu jawabannya, diketik ya di meeting chat kelas masing-masing. Jadi pertanyaannya sangat simple, sederhana. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa sih yang bisa membuat orang menjadi kuat? Oke, yang tahu jawabannya langsung saja diketik di meeting chat kelas. Miss yakin sudah ada ya yang sudah meresponi pertanyaan dari Miss Rain. Dan sepertinya ada yang menjawab makanan ya. Oke, makanan ya supaya tubuh kita kuat tentu saja. Ada mungkin yang menjawab minuman juga Miss. Percuma makan kalau tidak minum gimana ya? Waduh, bisa kering nantinya. Oke, good. Terima kasih. Mungkin juga ada yang ketik uang. Oh, oke. Karena mau dapat makanan, minuman juga kita butuh uang ya. Oke, dan mungkin ada beberapa jawaban yang lainnya. Terima kasih untuk respon kalian. Baiklah, kita lanjut ya. Jadi, untuk firman 2 ayat tadi, firman Tuhan yang tadi kita baca, itu dituliskan oleh Rasul Paulus. Kepada siapa? Tentu saja ya, kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi, Rasul Paulus ini menuliskan pesan surat kepada orang-orang atau kepada jemaat di Roma tanpa sebelumnya dia pergi ke sana. Jadi dia belum pernah ke sana sebelumnya, belum pernah ke Roma sebelumnya, tapi sudah dituliskan pesannya. Pesannya itu apa? Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan yang ada di Alkitab ini ternyata kekuatan Allah sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Ya, mungkin banyak dari kalian yang sudah sadar, iya Miss, ini kekuatan Allah. Tapi maksudnya itu apa Miss? Injil adalah kekuatan Allah. Nah, artinya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, mau menyampaikan, mau memberitahukan kepada kita semua, bukan cuma jemaat yang ada di Roma pada saat itu, tetapi sampai kepada kita yang saat ini mendengarkan bahwa Injil adalah kebenaran dan keadilan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah dunia. Kenapa harus dinyatakan di tengah-tengah dunia?
Karena kadangkala manusia mau melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya saja, mau-maunya saja, apa yang dianggap benar yang menurut manusia, tetapi tidak ada standarnya, tidak ada patokannya. Sedangkan kita sebagai orang yang beriman, sebagai pengikut Kristus, anak Allah, kita harusnya punya kebenaran yang pasti, yaitu di dalam Allah. Makanya kebenaran dan keadilan Allah yaitu Injil yang menjadi kekuatan Allah yang tadi Miss Rain bilang, itu dinyatakan di tengah-tengah dunia. Itu yang menjadi kekuatan Allah, supaya itu juga bisa sampai pada kita dan kita bisa tahu apa sih yang menjadi kebenaran Allah dan keadilan Allah itu. Mungkin ya nak ya, bagi orang di luar sana, Injil itu bukan sesuatu yang membangkahkan. Ya biasa-biasa saja, seperti buku biasa yang ada di Alkitab, ya sekedar itu saja. Padahal Injil itu memberitahukan kita yang sebenarnya dan yang seharusnya kita lakukan. Mungkin banyak orang yang tidak bangga dengan Injil di luar sana. Mereka mungkin berpikir, bagaimana bisa ada seorang raja mati di atas kayu salib? Bagaimana bisa dikatakan raja kalau dia lahirnya ya di kandang domba dan sebagainya? Ya, padahal apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi janji Allah, semuanya ada dan tertera di dalam Injil itu sendiri. Oke, berikutnya, di dalam Injil Allah menyatakan kebenarannya. Makanya tadi dikatakan kekuatan Allah. Melalui Injil Allah menyatakan kebenarannya yang memimpin kita sekalian, yang memimpin orang benar kepada iman. Jadi yang mengarahkan kita kepada iman itu Allah, menggunakan Injil yang menjadi alat bagi kita mengenal apa yang menjadi kehendak Dia. Sehingga orang-orang yang benar itu diarahkan untuk terus setia beriman kepada Allah. Apa yang menjadi connect to Jesus-nya? Hubungan dengan Yesus apa? Wah, kalau bicara tentang Injil, itu sudah jelas sekali ya nak ya. Injil, tentu saja kita ketahui bahwa apa yang ada di Injil itu mengenai kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Dan itu dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan manusia, menyelamatkan kita dari dosa. Wah, itu semuanya ada di Injil. Sehingga kita tahu bahwa betul Kristus ada untuk kita. Dan Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan itu dinyatakan pada Injil. Jadi, yang Miss mau sampaikan kepada kita saat ini, jangan pernah malu untuk menceritakan tentang Yesus kepada siapapun. Karena pemberitaan Injil adalah kekuatan bagi seluruh manusia ciptaannya. Itu juga menjadi kekuatan kita, supaya hidup kita terus terarah kepada Kristus. Mari kita sama-sama simak video berikut. $3.2 billion. That is the number of people who have never heard the name of Jesus. They live in a place where they will grow up, live their lives, and die without ever hearing His name. Let that sink in. 3.2 billion. It is hard for our brains to fully comprehend how many people a million is, let alone a billion. If He is the only way to get to the Father and have eternal life, we cannot be okay with this as Christians. 3.2 billion. If they never hear about Jesus and His saving work on the cross, they're gonna go to hell. It is a reality that we try and hide ourselves from. Romans 3:23 and 6:23 say this really well. For all have sinned and fall short of the glory of God.
and the wages of sin is death. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world. And the things that have been made, so they are without excuse. There are no innocent people in this world. We are all in need of our Savior's sacrifice. The church needs people willing to lay down everything to tell people about it. In Acts 1:8, Jesus gives his final instructions to his disciples. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without somebody preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Mungkin kita tidak bisa menjangkau orang-orang di luar sana. Jauh dengan keterbatasan kita, keterbatasan kalian semua yang mungkin masih mengatakan masih anak-anak, saya masih sekolah. Tetapi untuk memberitakan Injil kepada semua orang, kepada orang-orang di sekitar kita, bisa kita lakukan dari sekarang. Dan itu bisa kita lakukan melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita, setiap apa yang kita pikirkan, perbuatan sikap hidup kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa melihat bahwa hidup kita terus tergantung dan mengandalkan Kristus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Injil yang menjadi hal yang menyatakan kebenaran Allah. Tolong kami Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami tidak mampu melakukannya, tetapi Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami. Aktivitas kami berikutnya sepanjang hari ke depan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.